Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin thumma qala wa ammal masmumu minhu fa'ilmu sihri wa tillasmati wa ilmu sya'badati wa talbisati. Adapun ilmu yang tercela itu yaitu ilmu sihir, wattilasmat dan mantra, dan ilmu sya'badah, tenung, dan talbisat. Talbisat artinya ilmu balik mata. Cara kita akrobat. Tapi akrobat ini kalau sebatas keterampilan tangan, dia nggak masalah. Boleh, jamaah. Tapi kalau dapat dipahamkan oleh ahli bahwa itu ada keterlibatan makhluk gaib, maka itu terlarang. Sihir ini ilmu yang haram. Tak boleh. Kecuali mempelajarinya untuk menggugurkannya. Mempelajarinya untuk membatalkannya. Mempelajarinya untuk dia tidak berhasil. Jadi supaya sihir orang tak berhasil, dipelajari sihir tadi, itu boleh. Malah satu masa menjadi keperluan kita. Kalau tidak kita pelajari, tak tahu. Itu ada masa begitu, jamaah. Tilasmat itu mantra-mantra. Ini ada macam-macam itu. Ada keterlibatan makhluk gaib. Kemudian ada menggunakan kekuatan-kekuatan alam. Nama mantra, jamaah. Tenung. Tenung ni, ya itu memukau lah, ilmu pukau, jamaah. So, di dalamnya ini, yang empat-empat ini, sihirkah, mantrakah, tenungkah, ilmu akrobatkah, itu kalau melibatkan makhluk gaib, itu haram. Ada sihir tak pakai makhluk gaib? Tidak. Saya sebut kalau tadi, kerana di ujung itu ada ilmu balik mata atau silap mata. Ada akrobat. Jamaah. Sihir itu pakai gaib. Mantra itu pun pakai gaib. Mantra-mantra, jamaah. Ya. Tenung itu pakai gaib. Tak boleh. Akrobat boleh? Boleh. Kalau tidak melibatkan makhluk gaib. Adapun ilmu yang mubah itu seperti syair, ya, syair-syair, puisi. Kalau cara kita pantun, cara kita Nusantara ni ada gurindam. Boleh. Allati la sakhwa fiha, yang tiada cabul padanya. Kalau ada cabul-cabul tak boleh. Ya. Wa tawarikhil akhbari wa ma yajri majrahu. Sejarah, jamaah, itu boleh. Dan segala yang berlaku seperti itulah. Ya, jamaah. Jadi ilmu sejarah boleh. Satu masa malah ilmu sejarah ini dia menjadi wajib. Kalau kita tak ahli sejarah, nanti bisa rusak
jamaah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Satu masa ilmunya jadi wajib. Nah, yang seperti itu apa contohnya? Ilmu sosial, ilmu tentang manusia, namanya antropologi dengan berbagai-bagai cabang, jamaah. Ya, pada semulanya dia memang mubah saja. Tapi kalau kita tak pelajari, kita tak tahu. Sehingga nanti bisa terjadi kerusakan pemahaman orang. Nah, kalau tak kita belajar sejarah, sejarah itu penting, jamaah. Kan? Baik. Wa amal ulumu syar'iyyatu wa hiyal maqsudatu bil bayani fahiya mahmudatun kulluha. Adapun ilmu agama, itulah yang dimaksud dalam penjelasan kitab kita ini, itu semuanya terpuji. Itu semuanya terpuji, jamaah. Ya, semua agama semua terpuji. Walakin qad yaltabisu biha ma yadhannu annaha syar'iyyatun wa takunu mazmumatan. Hanya kadang-kadang tercampur dengan ilmu agama itu sesuatu yang diduga dia ilmu agama padahal bukan. Maka ini tercela, jamaah. Ya, di dalam Islam tidak ada tunangan. Islam tidak mengenal tunangan. Yang dikenal Islam lamaran. Namanya khitbah. Bahasa Arabnya khitbah, lamaran. Di situlah kita boleh melihat yang bukan mahram. Tengok. Tengok. Tengok betul-betul. Tengok dia. Ini dia. Ini. Tengok mukanya. Yang pakai cadar buka. Tengok, boleh. Tengok mukanya, tengok tangannya. Nah. Jadi. Kalau terus, nikah. Jadi, nggak ada dalam Islam. Lamaran ada, tunangan tak ada. Apa pula lagi cara adat kita, tunangannya itu sampai tahun ya. Itu mana diduga orang itu agama. Tak ada agama sih. Sama sekali. Jadi kalau awak tak mau, tak jadi. Situlah kita tengok dia. Nih. Okay. Nah, sehingga dianggaplah tunangan itu agama. Padahal tak ada sama sekali. Ya, itu tercela. Apa pula lagi kalau sudah tunangan dianggap sudah suami istri. Boleh pula jalan sana, jalan sini. Perkenalkan sama keluarga sana, perkenalkan keluarga sini. Mana ada? Tak boleh. Apalagi pacar-pacaran, makin tak ada. Yang lebih parah sekarang ini ada pula prewedding ya. Foto-foto prewedding. Apa? Mana ada? Haram. Jemaah. Laki perempuan yang bukan Muslim. Laki perempuan yang bukan mahram. Mana ada? Tak boleh. Jemaah. Ini terlarang. Kan? Tapi walakin qad yaltabisu biha ma yadhannu annaha syar'iyyatun. Tetapi kadang tercampur dengannya sehingga samar, iltibas, sesuatu yang diduga bahwasanya ia adalah agama padahal dia tercela. Tak ada, jemaah. Ini harap dipahamkan. Fal taqsim ilal mahmudati wal madmumati. Sehingga melihat persangkaan ini, maka ilmu agama terbagi dua, terpuji dan tercela. Padahal ilmu agama semuanya terpuji. Cuma ada sesuatu yang dianggap orang sebagai agama, padahal bukan. Maka dibuatlah dia oleh Imam Ghazali, ilmu agama terpuji dan tercela. Mana ada tercela ilmu agama? Persangkaan orang tadi itu, jemaah. Itulah yang dikelirukan. Udah pula
jenazah mau diantar, tawaf anaknya di bawah tuh ya. Tawaf ya. Berapa kali? 3 kali. Kata kita, ngapa tak 7? 3. Bukan agama tuh. Apalagi supaya jangan teringat-ingat. Kata awak, durhaka lah anak. Masa ayah mak dia tak mau dia ingat-ingat? Mana itu jamaah? Dianggap itu agama. Padahal bukan, tercela. Jadi kasihan agama ini. Dia dituduh padahal dia tidak mengajarkan. Dia dituduh padahal dia tidak mengajarkan. Dan masyarakat mengamalkan. Awak kasih tahu itu bukan agama. Awak pula dituduh macam-macam. Begitulah dah jemaah. Jadi agama ni yang bersih, makin ke ujung dia menjadi keruh, kotor, dan hitam pekat. Bukan agamanya, tapi pemahaman terhadap agama itu. Kan? 40 hari lagi sebelum haji, jangan keluar rumah. Di rumah aja 40 hari. Siapa yang ngajarkan? Tak ada. Di rumah, tak ada yang ngajarkan. Dah pula sekarang ni mulai ramai. Mau masuk Ramadan buat kenduri. Jadi semua Ramadan kenduri arwah. Siapa mengajarkan? Ya apalah salahnya sedekah? Bukan perkara apa salahnya. Masalahnya orang berfaham sambut Ramadan dengan kenduri. Siapa yang mengajarkan? Ya, tapi Ustaz tu banyak kami tengok. Oh, kalau perkara Ustaz zaman Imam Ghazali tulis kitab ni lagi, masa beliau hidup dah dia katakan, ulama ni ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama dunia disebut beliau ngeri kalimatnya, ulama su. Ulama, beliau tak sebut ulama dunia, ulama su, jahat. Kan ngeri. Masa beliau lagi ulama. Sekarang apa lagi? Ustaz pula. Kan? Jadi awak diundangnya macam mana? Alah, jujur sajalah kau. Awak nak makannya. Hidup ni sekejap. Jamaah, sekejap. Dah. Ya? Kita teruskan. Jadi tak ada ilmu agama yang tercela. Semuanya terpuji. Cuma dalam prakteknya orang mempahamkan itu ilmu agama. Padahal bukan. Masuk dia tercela. Sehingga oleh Imam Ghazali dibagi terpuji, tercela. Ya? Fa'amal mahmudatu falaha usulun wa furu'an wa muqaddimatun wa mutammimatun. Fahiya arba'atu adrubi. Adapun ilmu agama yang terpuji itu ada pokok. Kalau cara kita supaya mudah, pondasi. Ada cabang yang dibangun di atas pondasi. Ini musola kita ini bukan pokok nih. Pokoknya yang di bawah. Ini bukan pokok nih. Ini cabang. Pokoknya di bawah, yaitu pondasi. Tak ada pondasi, tak bisa dibangun. Jamaah. Jadi usulun pondasi, furu'un cabang yang dibangun di atas pondasi. Muqaddimatun pengantar, pendahuluan, mutammimatun pelengkap. Ini yang terpuji. Jadi ada pokok, ada cabang, ada pengantar. Maksud pengantar ini kalau tak ada ini tak sampai kita ke sana. Ada pelengkap. Jamaah, ada pelengkap. Ya. Fahiya arba'atu adrubit. Ilmu agama yang terpuji itu ada 4 macam. Pokok, cabang yang dibangun di atas pokok, di atas landasan, di atas pondasi, kemudian pengantar, kemudian pelengkap. Ad-darbul awwalul usulu hiya arba'atun. Kitabullah Azza wa Jalla wa sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummati wa atharu sahabati. Yang pertama pokok, landasan, fondasi. Mana dia? 4 pula. Bahagian-bahagian ni, angka-angka ni bagi kita tak perlu. Tapi bagi pelajar, bagi para ulama perlu menjelaskan. Bagi kita yang penting faham. Oh ini. Mana yang 4 itu? 1.
kitabullah, Al-Quran. Itu ilmu tentang Quran nanti akan dijelaskan. Yang kedua, sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, kesepakatan para ulama. Konsensus kata orang, jamaah sepakat. Ya, ini sikit, ini yang sepakat ini sikit. Ya, jamaah. Yang ulama-ulama dulu semua sepakat, ulama belakangan mengikutinya. Ini sikit. Ya, wasarus sahabati, dan peninggalan para sahabat. Apa maksudnya peninggalan? Maksudnya asar peninggalan ini apa saja yang bersumber dari sahabat. Kalau yang bersumber dari Rasulullah namanya sunnah, garis miring hadis. Jamaah ya. Kalau yang bersumber dari sahabat namanya asar. Imam Ghazali sebutnya sunnah. Jamaah, sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi yang bersumber dari Rasulullah, yang bersumber dari sahabat. Kita perlu tahu mana Al-Quran, mana sunnah Rasulullah, mana kesepakatan para ulama, dan mana asar. Asar artinya yang bersumber dari sahabat. 3. Ijma' pula macam mana? Wal ijma'u aslun min haitsu innahu yadullu ala sunnati. Kesepakatan para ulama itu adalah fondasi. Itu adalah dasar. Itu adalah alas. Ditinjau dari segi bahwa ijma' atau kesepakatan para ulama itu ya dulu ala sunnati. Dia menunjuk kepada sunnah Rasul. Jadi ijma' itu mesti kepada sunnah. Apa yang disepakati ulama kalau tidak ada sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW? Jamaah, apa yang mau disepakati orang-orang alim, orang-orang mulia dalam agama kita itu? Maka, ini sunnah, ini maksudnya. Sepakat mereka semua. Fahuwa aslun fit darajatis saniyati. Ya. Dia ditinjau dari itu bahwa dia adalah dasar, dia adalah fondasi, sebab dia menunjuk kepada sunnah, dan ia berada pada lapis kedua. Lapis pertamanya Al-Quran, sunnah. Lapis keduanya nanti adalah ijma' dan asar. Asar sahabat. Wa kadzalikal asru fa innahu yadullu aidan ala sunnah. Asar sahabat, perbuatan, perkataan, sifat, ketetapan para sahabat, itu pun juga adalah sumber, asal, pondasi. Sebab dia menunjuk kepada sunnah. Jadi Al-Quran sunnah. Kemudian ijma' dan asar. Sebab yang dibuat sahabat ini, dia merujuk kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Yang diijma' oleh para ulama, disepakati oleh ulama, dia merujuk kepada sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah. Jadi mesti bersumber. Cuma ijma' itu sepakat semua. Kalau asar sahabat nanti, sahabat beda-beda. Begini dipahamkan sahabat perbuatan Rasul. Yang satu begini dipahamkan. Yang satu begini. Yang satu begini. Jamaah. Ya. Itu penting. Jadi Al-Quran, sunnah, ijma' dan asar. Lianna sahabata ridwanullah alaihim qad syahadul wahya wa tanzila. Karena para sahabat, Allah ridhai mereka, sungguh mereka menyaksikan langsung wahyu dan tanzil. Tanzil itu wahyu juga, arti tanzil turun. Maksudnya wahyu juga aja mah. Jadi sahabat menyaksikan, bahkan terlibat dalam wahyu itu. Jamaah. Sampai hari-hari. Jadi Al-Quran itu bimbingan.
terhadap manusia. Manusia yang hidup bersama Rasulullah disebut sahabat. Mereka beriman. Beriman kepada beliau, meninggal dalam keadaan beriman kepada beliau, berjumpa kepada beliau. Beriman, meninggal beriman, jumpa dengan Rasul. Maka sahabat. Kita beriman kepada Rasul, tapi tidak disebut sahabat. Karena tak berjumpa dengan Rasul. Jadi mereka menyaksikan wahyu itu. Jamaah. Terlibat mereka dalam turunnya wahyu. Jangan kalian sembahyangkan ini, jangan kau sembahyangkan ini, kata Allah kepada Rasulullah. Orang nengoknya dia Muslim. Rasulullah pun memang yakin dia Muslim. Tapi waktu mau disolat jenazahkan, dilarang oleh Allah Ta'ala. Ya, itu terlibat. Ini orang nih, yang 3 orang nih, tidak ikut perang melawan orang kafir. Jangan tegur orang tuh. Nah, ada 3 orang, dia mah sahabat. Sampai mereka merasa bumi ini sempit kali karena dibekot. Padahal sahabat juga itu. Ada ayat Quran turun. Jamaah, mereka tak ikut perang. Tapi belakangan mereka udah nampak oleh Allah Ta'ala mau tobat. Tegur mereka balik. Jangan bekot lagi. Ini jamaah. Kan? Ini orang mau cerai, macam mana? Atau orang mau nikah, macam mana? Ada ayat Qurannya. Ayat Quran cerita, mau nikah tuh yang begini, 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 begini. Itu sahabat terlibat di dalam turunnya wahyu. Maka kita perlu tahu tentang sahabat ini. Itulah asar jamaah. Ya. Wadraku biqara'inil ahwali maghaba an ghairihim ayanuhu. Mereka mendapati kalau cara kita situasi kondisi dengan disaksikan oleh mata kita yang itu gaib, tak diketahui oleh selain mereka. Jadi sahabat itu menyaksikan langsung karena mereka terlibat bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kalau cara kita saksi mata. Jadi sahabat itu saksi mata terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasulullah. Yang ghaba an ghairihim. Yang selain sahabat tak tahu. Meskipun tak semua sahabat sekaligus menyaksikan sesuatu. Karena ada yang waktu wahyu turun sahabat yang A ada, sahabat B tak ada. Jamaah. Tak ada di situ. Ada perbuatan Rasulullah begini, sahabat A tengok, sahabat B tidak. Kan? Malam itu Abdullah bin Abbas masih remaja lagi. Bangun tidur. Salat berjamaah bersama Rasulullah. Dia ambil posisi kiri. Tarik Rasulullah, pindahkan posisi kanan. Tengok jemaah. Abdullah bin Abbas yang mengalami. Yang lain tidak. Itu sunnah. Jadi, maka penting. Dan oleh Imam Ghazali dimasukkan di dalam asal. Fondasi. Landasan. Sumber. Yaitu asar sahabat. Arubama la tuhitul ibaratu bima udrika bil kara'in. Kadang-kadang tak dapat kita ungkapkan sesuatu yang dialami langsung dengan situasi kondisinya. Nggak bisa kita ungkapkan. Tapi mesti kita langsung alami. Kadang-kadang begitu. Rubbama la tuhitul ibaratu. Kadang-kadang tidak dapat diliput oleh ungkapan sesuatu yang bisa dirasa didapat berdasarkan keadaan. Jemaah. Coba contohkan. Pagi ini. Coba ceritakan macam mana suasana pagi ini. Nggak ceritakannya. Awak ceritakanlah. Ceritakan. Nah, orang yang membaca apa yang kita tulis atau orang yang mendengar apa yang kita ceritakan hanya sebatas itu. Tapi merasakannya, dia tak mampu. Dia tak mampu karena dia tidak mengalaminya. Dia tidak mengalaminya.
Jemaah. Belum lagi kalau tak bisa diungkapkan. Itu yang selalu kita, alah, cemanan bilangnya. Pokoknya kayak gitulah aku. Ya, cemana kayaknya. Nah, itu ada satu situasi kita memang tak bisa mengungkapkannya, bukan tak mau, cemana bilangkannya ya awak. Jemaah. Itu. Jadi rubbama la tuhidul ibaratu. Kadang-kadang tidak dapat diungkapkan, tidak dapat dituturkan, bukan tak mau, memang tak bisa. Jamaah yang dikasih Ta'ala. Ya. Famin hadzal wajhi ra'al ulama luqtida'a bihim wa tamassuka bi asarihim. Berdasarkan aspek ini bahwa para sahabat terlibat dalam turunnya wahyu, mereka menyaksikan itu, maka ulama berpendapat kita mengikut dan berpegang terhadap peninggalan para sahabat, terhadap asar mereka. Asar ini banyak artinya jemaah, artefak pun asar. Kalau kita pergi ke Museum Jalan HM Joni, nampak benda-benda itu disebut asar. Asar juga artinya bekas. Maksudnya bekas ini bukan bekas pakai. Ini barang bekas pakai asar. Oh bukan. Maksudnya bekas di sini pengaruh. Pengaruh efek. Nah, seperti kalau ngaji tauhid sifat 20 kitab Melayu, perbuatan makhluk tidak memiliki asar. Apa asar tuh? Bekas, tidak memiliki bekas. Ditepuknya awak kan ada bekas deh. Tak memiliki bekas pula. Maksudnya itu efek, pengaruh. Asar banyak kali artinya. Tapi di sini maksud asar adalah yang bersumber pada sahabat. Ya. Jadi ditinjau dari segi bahwa sahabat menyaksikan terlibat dalam turunnya wahyu itu, ulama berpendapat kita mengikut dan berpegang terhadap asar para sahabat. Tinggal lagi sahabat nanti pun kan macam tadi, ada yang mereka tengok Rasulullah, ada yang tak mereka tengok Rasulullah. Yang mereka tengok Rasulullah itulah yang mereka sampaikan kepada tabi'in. Yang tak menengok mereka tak sampaikan. Kesudahan tabi'in pun nanti ada khilafiyah terhadap sesuatu yang bersumber dari Rasulullah karena sahabat berbeda dalam pelibatan itu. Jemaah. Maka teruslah itu nanti jadi Rasulullah sahabat. Kita anggap Rasulullah melakukan sesuatu. Begitulah dulu. Ada sahabat A nengok, sahabat B tidak. Sahabat A punya murid. Sahabat B punya murid, tabi'in. Oleh sahabat A disampaikanlah. Oleh sahabat B tak disampaikan, orang dia tak nengok. Maka di kalangan tabi'in pun sudah ada khilafiyah. Tabi'in sahabat A punya murid. Tabi'in. Katalah muridnya kita kasih angka 1 sampai 10. Rajin ngaji sama sahabat A. Yang 10 orang ini. Rajin. Sekali waktu tabi'in angka 8 tak ngaji. Tak dapatnya pelajaran. Tak dapatnya pelajaran itu. Besok tak ditanyanya pula. Tabi'in angka 8 punya murid. Jadi pula dia guru. Yang 9 pun punya murid. Namanya tabi'in. Maka yang tak didapat oleh tabi'in angka 8, taklah dia sampaikan kepada yang belakangan. Maka si tabi'in pun sudah ada khilaf. Si tabi'in gurunya sama, ada khilaf. Maka tabi'in pun ada khilaf, teruslah sampai sekarang. Maka macam mana tak ada khilaf? Ya, begitu terus. Tapi tetap harus disebut, saya dapat ini dari guru saya, kata si tabi'in, yaitu tabi'in. Kata si tabi'in, saya dapat ini dari guru saya. Itulah sahabat. Kata sahabat ini dapat dari guru saya. Yang sana pula
Ini saya dapat. Yang didapat sahabat A tak didapat sahabat B. Tapi yang didapat sahabat B dari Rasulullah ini, kata dia. Padahal ada itu dari sahabat A. Tapi itu tak didapat sahabat B. Begitupun tetap kita mesti bersambung kepada sahabat untuk sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jemaah. Tidak bisa pula kita lepas dari situ. Tetapi wadzalika bi syartin makhsusin wa ala wajhin makhsusin 'inda man ra'ahu wa la yaliqu bayanuhu bi hadzal fanni. Itu yang dijelaskan ulama tadi, kita ikut dan berpegang kepada asar sahabat, ada syarat tertentu. Ada syarat tertentu, secara tertentu pula. Bukan di sini bincangkan. Sini tak itu perbincangan, kata Imam Ghazali. Itu belajarnya dalam ilmu hadis. Itu belajarnya dalam ilmu hadis. Jamaah. Ya. Maka orang-orang yang ahli di bidang ini bertanggung jawab mengajari kita. Imam Ghazali ahli juga dalam ilmu hadis. Ahli juga, tetapi lebih ahlilah Imam Bukhari. Sebab itulah hadis Imam Bukhari di dalam kalangan ahlu sunnah wal jamaah menjadi rujukan setelah Al-Quran. Jamaah. Ya, Imam Ghazali ulama, rujukan dalam fikih. Tapi dalam khusus secara hadis dirujuk kepada Imam Bukhari. Ad-Darb Tsani yang kedua. Al-Furu', yaitu cabang. Sesuatu yang dibangun di atas fondasi, di atas landasan, di atas alas. Wa huwa ma fuhima min hadhihi al-usuli la bimawjibi al-fadhiha bal bima'anin tanabbahat laha al-uqulu fatasa bi sababiha al-fahmu. Hatta fuhima min al-lafdhil malfudh bihi ghairuhu kama fuhima kalau seterusnya. Yaitu sesuatu yang dipahami dari fondasi, dari asal ini. Kan asal tadi 4. Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan asar sahabat. Apa yang kita fahami dari itu? Jemaah. Apa yang kita fahami? Sebab Al-Quran berbahasa Arab, orang mesti wajib belajar bahasa Arab. Kalau mau ustadz betul. Ini kan. Kalau kita mau cari ustadz betul, mestilah ngerti dia. Tapi kalau udah baca Al-Qurannya salah, macam mana? Pak Ijab Parok Tapan Sop, itu macam mana? Kok nggak boleh kau buruk sangka sama orang? Tidak. Bacaannya itu mesti betul lah. Kalau bacaannya salah, kita tak ada hina-hina sama sekali. Saya sudah berkali-kali bilang, tak ada. Ilmu sebatas ilmu. Kalau salah, salah. Kalau betul, betul. Kita tak suka sama dia, tapi kalau yang disampaikannya betul, kita mesti bilang betul. Kita suka sama dia, kalau yang disampaikannya salah, kita mesti bilang salah. Jemaah. Jadi cabangnya apa? Yang dipahami dari 4 nih. Apa yang kita pahami? La bimaujibi al-fadhiha, bukan sebatas ucapan. Bukan. Bal bima'anin, tapi pengertian yang dia ucapkan itu apa? Bukan sebatas ucapan. Kalau saya tanya, selamat artinya tahu? Selamat. Artinya tahu? Arti selamat. Tahu ya? Datang. Tahu arti datang? Tahu ya? Itu ucapan. Bukan itu yang kita maksud, tapi makna di dalam itu. Sehingga ketika dikatakan selamat datang, apa maknanya? Apa makna selamat datang nih? Apa makna itu? Bukan sebatas ucapan. Selamat datang. Apa nih? Kan? Bisa orang namanya selamat datang, bisa maksudnya sambutan, bisa macam-macam.
Bisa sekadar mencontohkan kalimat, bisa marah, coba macam-macam. Jadi yang mau dipahami itu bukan sebatas ucapan, tapi makna yang tanabbahat lahal uqulu, yang diingatkan, yang dipahamkan oleh akal manusia. Sehingga sebab makna, pengertian yang demikian banyak di dalam sebuah kata atau susunan kata-kata, maka paham jadi luas. Jadi bukan sebatas, jadi makna satu kata, kemudian kata tadi disusun. Itu pun maknanya macam-macam. Maka faham ittasa', luas. Belum lagi tulisan sama, bacaan beda. Bahasa Arab begitu aja mah. Bahasa Arab mana ada harokat, mana ada titik. Titik dan harokat itu kan untuk keperluan yang bukan orang Arab. Orang Arab nggak pakai titik, nggak pakai harokat, bisa baca. Bukan Arab. Maka ketika kita bisa membaca tanpa titik, tanpa harokat, kita nampaknya bukan orang Arab, tapi sesungguhnya kita orang Arab. Ya mah. Titik koma Al-Quran tuh, titiknya harokat itu untuk orang ajam. Ajam ini bukan Arab. Orang Arab tak perlu jamaah. Sehingga ketika nggak dititik, apa bacanya nih? Yu'minun apa tu'minun? Itulah maka ada qiraat 14. Dari 14 jadi 10. Dari 10 jadi 7. Ada qiraat 14, ada qiraat 10, ada qiraat 7. Indonesia terpakai 1. Dari dulu jamaah. Luar negeri pun banyak pakai 1 saja. Kan? Itu maka tak bisa dihilangkan. Itu bacaan macam-macam jamaah. Jadi kosakatanya, pengertian kosakata itu, apa yang terkandung dalam kosakata, kemudian setelah disusun dia menjadi kalimat, apa pula pengertiannya. Jadi, tulisannya sama, bacaannya beda. Yu'minun tu'minun, ta'qilun ya'qilun. Indonesia pun sama, PEKONG, baca. PEKONG, baca. Pekom, bukan pekong. Kan ada pekong. Jadi sama, semua bahasa di muka bumi ini sama. Cuma nanti keistimewaan masing-masing bahasa itu ada. BELA. BELA. Bela apa bela? Jadi. Yang betul satai atau sate? Kerbau apa kerbau? Pulau apa pulau? Jadi yang betul Pulau Brian apa Pulau Brian? Nggak tahu lah, aku pening aku memang jualan sana udah. Ya. Yang kau jualan, kami urusan bahasa. Ya, mana ada Pulau Brian? Dari dulu sebutnya Pulau Brian. Apa pulau nih? Terus. Karena kalau pulau itu daratan, yang dikelilingi lautan. Tak ada tengok laut itu. Mana ada tuh? Itulah yang awak pelajari di sekolah. Bahwa daratan dikelilingi lautan. Atau air lah, jamaah. Jadilah dia pulau. Macam Pulau Samosir. Sumatera kita tak cerita lagi lah, jamaah. Samosir, kelilingi air. Pulau Brian itu mana? Maka pantaslah dia, kata orang, banjir. Barulah betul pulau. Kelilingi air. Jadi apa maksud? Apa maksud pulau sih? Yang tahu para ahli. Yang tahu para ahli. Itulah tadi masuk sini. Jadi dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah itu bukan sebatas lafaznya, tetapi pengertian yang terkandung di dalamnya. Sehingga ittasa'a bisababihal fahmu.
Pemahaman orang menjadi luas sebab makna yang terkandung di dalam lafaz, apalagi setelah lafaz atau kata-kata itu disusun menjadi kalimat. Hatta fuhima min al-lafzil malfudhi bihi ghairuhu, sehingga dapat dipahami apa maksud kandungan. Jadi bukan sebatas kosakata itu saja, tetapi yang selain itu. Dan ini bukan bahasa Arab saja, jamaah, semua begitu. Semua begitu. Kalau dia mau ke ilmu begitu. Sopan mana, hewan atau binatang? Dua perkataan itu mana yang lebih sopan kita pakai? Hewan. Mau kita disebut hewan? Tidak. Tapi Khairil Anwar malah sebut dirinya binatang. Bukan hewan. Aku binatang jalang lagi. Coba tuh. Coba. Aku binatang jalang. Lebih ngeri sambungannya. Dari kumpulan yang terbuang. Wah, ini macam mana menafsirkannya nih, jamaah? Apa maksud? Ini dalam ini. Dalam. Maksud beliau ini dalam nih. Apa ini sekarang nih? Maksudnya nih. Coba. Belum lagi kalau baca syair Amir Hamzah pula lagi. Kata-kata. Bukan tak pandai awak bercakap macam orang tuh. Tapi coba buat puisi macam orang tuh. Coba. Awak buat. Coba buat dia, jemaah. Satu hari duduk sampai sore nanti. Belum tentu bisa sebaharis awak buat. Udah bisa pula sebaharis. Apa makna di dalam itu? Ini maksud saya. Yang lalu saya sampaikan hargai. Ingat lagi? Hargai. Hargai. Tak mudah dia kalau sudah sampai masuk ke cabang ilmu. Jadi hatta fuhima min al-lafzil malfudhi bihi ghair, sehingga dipahamkanlah dari perkataan yang diucapkan itu sesuatu yang lain. Apa? Jamaah. Itu maka sebagian ulama nanti menjelaskan begitu. Si A punya hutang sama si B. Si A punya hutang sama si B. Maka si B piutang Rp1.000. Dikasih oleh si A 1.000 ke si B. Apa nih? Apa nih sekarang? Ngasih nih. Jemaah. Ini aku kasih kau. Apa maksud kasih nih? Bayar hutang, hadiah, sedekah, hibah. Apa nih sekarang? Bukan sebatas kata. Tapi isi kata itu maksudnya apa? Nah, itulah kadang-kadang ulama sebutkan, kita bilang ini niatnya apa? Supaya mudah paham untuk ngaji kita ini. Ini luas nih yang disebut Imam Ghazali ini. Tapi supaya mudah kita memahaminya, aku buat contoh-contoh parsial. Ya, kan? Apalagi kalau lain daerah lain pula lagi. Tahu kereta? Berapa rodanya? Apa pula 2? Tanya sama orang Betawi. Berapa roda kereta? Makanya orang tuh heran. Orang Medan kaya-kaya. Karena hampir rata punya kereta. Dalam paham orang tuh kereta itu kereta api. Wah, orang Medan hebat. Ada pula satu rumah keretanya 2. Wah, hebat ini. Atau yang datang, ini. Jemaah. Kan? Pindah awak ke Malaysia. Orang Malaysia, kereta itu bisa muat banyak. Katanya. Kata orang Medan biasa, yang normal cuma 2. Orang Malaysia bilang kereta bisa 4 orang bisa. Normal lah dulu. Kalau nggak normal, orang Medan pun satu kereta, satu kampung bisa. Rupanya sampai Malaysia kereta tadi, dah motor cara Medan. Motor apa pula? Pindah ke Betawi. Mobil pula. Jadi lain-lain. Jadi ya, dia kalau sudah jadi ilmu, mau kita faham dengan betul. Tak bisa mudah-mudah. Perkataannya, kemudian makna yang terkandung di dalam perkataan. Serban apa serban?
Sertutup ban kepala. Serban tutup kepala. Nah, dia nih. Tutup kepala. Tutup kepala juga. Tapi kita dah memahami kalau peci ini tidak disebut serban. Nanti dia. Jadi mau hati-hati. Dia kalau udah sampai bincang ilmu, hati-hati. Contoh. Kama fuhima min qawlihi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana difahamkan daripada hadis atau ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yaqdil qadi wa huwa ghadbanu. Jamaah. La yaqdil qadi wa huwa ghadbanu. Itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu. Di situ disebutkan tidak boleh, bukan tak ada kata-kata boleh, ya. Jadi tidak, tidaklah hakim memutuskan padahal dia dalam keadaan marah. Apa maksud cakap Rasulullah ini? Hakim tak boleh memutuskan kalau dia dalam keadaan marah. Sahih, riwayat Imam Bukhari. Itu sahih, jemaah. Itu riwayat Imam Bukhari. Tak boleh dia memutuskan dalam keadaan marah. Ya. Baik. Apa makna hadis ini? Apa maksudnya nih? Oh, kata Imam Ghazali, annahu la yaqdi idza kana haqinan aw ja'an aw muta'alliman bimaradin. Bahwa dia tidak memutuskan. Kata-kata boleh tak ada situ. Tak boleh memutuskan, tak ada. Itu terjemah kita. Dia tidak boleh memutuskan sebuah perkara apabila dia dalam keadaan menahan buang air kecil atau lapar atau sedang mengalami sakit. Padahal Rasul tak ada bilang begitu. Rasul hanya mengatakan dia dalam keadaan marah. Tak ada Rasul bilang menahan buang air kecil, menahan lapar, menahan sakit, tak ada. Jadi hakim kalau sedang marah tak boleh. Maka dipahamkan dari marah itu dalam keadaan pikiran tidak stabil. Di antara yang membuat pikiran tidak stabil, menahan buang air kecil. Sesak-sesak buang air kecil, lama kali, berapa tahun keputusannya nih? Udahlah 6 tahun aja. Aku cuma di antaranya lapar. Kita nih kalau udah lapar, apalagi jemaah, nah itu sakit. Maka seorang hakim memutuskan perkara dalam keadaan stabil 100%. Jemaah, stabil 100%. Diharapkan kalau dia stabil 100%, bolehlah keputusan itu dapat difahami secara rasional dan bisa diterima. Jemaah. Itu makanya tidak boleh dalam tekanan. Nah, jadi tidak boleh hakim memutuskan dalam keadaan tekanan. Dia mesti bebas sebebas-bebasnya, termasuk tekanan dirinya sendiri. Buang air kecil nahan-nahan kan tekanan, tak tentu nanti itu jemaah. Kan? Tak tentu nanti dia sebab lapar, tak boleh. Rupanya yang dimaksud di sini bukan marahnya, tetapi apa yang terkandung dalam kata-kata marah itu. Apa sebenarnya nih apa? Itu mesti paham lah jemaah. Kan? Itu yang difahami dari itu. Oke? Nah, jemaah ya. Kalau tak faham, itulah bisa nanti. Ya, jadi gini. Makanya yang memahami itu orang yang bisa faham. Dalam hal kita, ulama.
Kita tidak. Nah, ulama sendiri kan pemahamannya berbeda-beda. Walau ilmunya sama, kadang-kadang keterampilan menggunakan ilmu itu berbeda. Maka tidak bisa dihindar adanya khilafiyah dengan syarat. Yang khilafiyah ini memang yang punya kapasitas untuk khilafiyah. Jamaah. Si A ahli mesin, si B ahli mesin. Katalah supaya mudah. Sama-sama ahli mesin kereta. Wajar mereka khilafiyah tentang mesin kereta tadi. Si A ahli mesin kereta, si B ahli mesin pesawat. Orang akan bilang, wajar mereka khilaf. Tapi kata kita tidak. Walau sama-sama ahli mesin. Tapi itu sudah dua hal yang cukup jauh. Apalagi si A ahli mesin kereta, si B ahli bangunan. Makin tidak bisa disebut khilafiyah. Maka ketika kita sampai ke urusan agama, ini khilafiyah, maksudnya khilafiyah ulama yang punya kapasitas di bidang itu. Kita sempitkan ke fikih. Karena itulah tidak pantas disebut ada khilafiyah dalam masalah fikih antara Imam Ghazali dengan Imam Bukhari. Tak pantas. Sebab apa? Imam Ghazali ahli fikih, Imam Bukhari ahli hadis. Tak cocok. Tapi ada khilafiyah fikih antara Imam Ghazali dengan Imam Nawawi. Baru cocok. Tahu-tahu kita bilang, itu khilafiyah itu. Antara Imam Ghazali dengan Muallim Zulfan Hasibuan. Tak cocok. Tak cocok. Itu ibarat khilafiyah antara orang yang sudah ahli mesin dengan anak STM. Walau sama-sama tentang mesin. Anak STM. Yang satu ahli mesin. Tak sama aja apa. Tak bisa disebut khilafiyah karena tidak kapasitas. Sama kita berobat dengan dokter yang pengalaman dengan yang baru wisuda. Dokter pengalaman belum periksanya, suruhnya pulang. Pulang aja lah udah. Ya, cuman nggak ada sakit tuh katanya. Selu-selu aja lah di rumah. Udah. Makan bagus-bagus. Jangan lagi Bapak umur berapa udah? 65. Udah. Tuh usah lagi makan yang begini begitu usah. Bagus-bagus. Udah pulang. Awak udah susah-susah. Tapi yang baru wisuda dia sebegini obat diresepkannya untuk awak. Bukan dia salah. Dia tak salah. Tapi begitulah kapasitas ilmu dia. Jamaah. Itu tak sama. Macam kita lah yang baru ada duit, yang baru punya duit, belajar mancing. Ke lampu satu Belawan. Dengan yang sudah master mancing. Udah master dia dalam mancing nih jamaah. Beda. Megang pancing pun tak pandai. Tapi yang udah master dia tahu dia. Tak ada nih ikan sini. Sampai kiamat kau sini pun tak ada nih. Udah, kau sok Tuhan pula kau, kata awak. Beda. Jadi kalau kita mau mengatakan khilafiyah itu, satu sama-sama di bidang itu, kedua kapasitasnya pun seimbang. Maka di dalam sekalangan mazhab fikih itu ada namanya tabaqat. Supaya mudah arti tabaqat itu lapisan. Ada disebut ulama peringkat ini, ada ulama peringkat ini, ada ulama peringkat ini. Itu namanya tabaqat. Dan itu disusun jemaah. Kitab tabaqat ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i, tabaqat ulama mazhab Imam Malik dan seterusnya. Disusun. Itu pula lah saya bagi tahu kita untuk kita zaman sekarang ini. Walaupun kita mengaji kepada Syiah, tengok dulu dia. Ahli tidak dia kalau kita tanya tentang ini. Nanti kita tanya aja. Dia kan kita udah ahli dah macam Imam Syafi'i dia kita tengok dah. Semua kita tanya. Kesudahan dia tak bisa jawab.
kita kata, tak ada ilmu Ustaz ni. Tidak. Memang itulah bahagian dia. Aku tahu dulu Bika Ambon tu besar ya. Sekarang ni aku tengok ada pula Bika Ambon 2000. Tengok. Tengok jemaah. Kalau awak bilang Bika Ambon, terbayang awak lah yang besar. Rupanya ada yang kecil. Bika Ambon tidak ada. Ambon. Bika Ambon. Tapi mini ukurannya. Dulu awak tahu apam balik. Maka dibalik-balik dah. Sekarang orang awak bilang apam balik dah tak ngerti. Martabak manis. Okey, tak ada masalah. Dan sekarang aku tengok martabak ni ada pula 2000. Bukan leker, bukan leker. Leker tu makanan peninggalan Belanda. Ini 2000. Ya, martabak tak tu? Martabak. Tapi tidaklah sama dia. Maksud saya, tetap kita hargai, tapi kita mesti pandai melihatnya. Ustaz saya ini sampai sini aja dia. Tanyalah sampai situ. Jangan lebih-lebih. Ustaz kita tanya, Ustaz, macam manalah sejarah pernikahan Khadijah Ummul Mukminin dengan Rasulullah? Sedangkan Ustaz tadi tak belajar sejarah itu. Aku tak tahulah, mana aku tahu tu. Dah, lantas kita bilang lah, Ustaz apa kayak gini ni? Tak usah lagi ngaji sama dia. Tak bisa. Memang itulah batas ilmu dia. Kalau kita mau tahu tentang itu, tanya ahli sejarah. Walau non-Muslim. Dia akan ceritakan itu. Semuanya jamaah. Jadi kalau kita sebut khilafiyah, bukan khilafiyah ustad-ustad. Khilafiyah para ulama yang memang kapasitasnya di situ. Contoh hadis Rasulullah inilah. Hakim tak boleh memutuskan dalam keadaan marah. Jadi kalau tak marah dia dalam keadaan lapar boleh? Boleh. Karena Nabi bilang marah, bukan lapar. Padahal ulama kata lapar pun termasuk tak boleh. Baru kita bilang, menipu kau atas nama Rasulullah. Rasulullah mana dia bilang lapar? Yang dibilang Rasulullah marah. Tengok. Tengok jamaah. Ini mau hati-hati. Begitu luas. Dan ini bukan hanya ilmu agama. Semua ilmu begitu. Semua begitu jamaah. Ini furung. Wahada ala darbaini. Ini pula terbagi dua. Jamaah ya. Jadi furu' cabang yang itu dibangun di atas asal dasar fondasi terbagi dua. Itu nanti ada terkait dengan kebaikan kita di dunia, ada terkait kebaikan kita di akhirat. Itu urainya akan datang. Jamaah, itu urainya akan datang. Mana dia ini yang terkait dengan hidup di dunia, mana yang terkait dengan akhirat. Untuk pengantarnya hukum-hukum fikih. Walaupun kita kata agama itu dunia. Sebab di akhirat ada solat akhirat. Ada aja. Aku minta lah sama Allah. Mudah-mudahan sampai di akhirat nanti pun solat aku tetap. Di mana kau berwuduk kata awak? So yang ada hanya surga neraka. Neraka api, surga enak-enak. Di mana kau cari air? Tayamum aku kata. Ya pula kata awak. Tak ada. Jadi fikih itu semua melulu tentang dunia. Fikih ni dunia. Nanti ada yang terkait yata'allaqu bimasalihid dunya wa yata'allaqu bimasalihil akhirah. Nanti yang terkait dengan dunia terkait dengan akhirat. Ini furu'. Furu' yang terkait dengan dunia, furu' yang terkait dengan akhirat. InsyaAllah itu akan kita bincang dalam hari Ahad depan. Pagi ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.